여보세요? 네가 나한테 총 쐈지? Setelah gagal membuka brankas ayah mertuanya, Ildo terduduk lemas di ruang tengah rumah mereka. Pada saat itu, tiba-tiba ketua Cha yang baru saja mengambil segelas minuman langsung terkejut. Ia menyuruh menantunya itu untuk segera tidur. Keributan kecil membuat kepala pelayan sekretaris Gong terbangun. Ia langsung mengambil gelas whisky milik ketua Cha, mengingatkannya untuk tidak minum-minum demi kesehatannya. Melihat Ildo begitu resah, mengingatkan sekretaris Gong jika sebenarnya ia tahu bahwa tadi Ildo baru saja hendak masuk ke dalam brankas milik ketua Cha. Mengingat buku-buku yang ada di dalam ruangan ketua Cha ada yang tidak ada. Ildo lalu menyusul ayah mertuanya itu ke dalam ruangan. Ia berkata bahwa Tuan Yom sepertinya tertarik dengan Desan Energi, salah satu anak perusahaan Desan Group. Tuan Yom ini adalah profesor hukum. Dia adalah mantan direktur Badan Intelijen Nasional Korea dan orang yang sangat berpengaruh. Banyak orang yang sering meminta pendapatnya, tapi tidak dengan ketua Cha. Menurutnya Tuan Yom hanyalah pria serakah yang selalu menginginkan uang. Jika saja dulu ia tidak membangun Desan Telekom, ia tidak akan berurusan dengan Tuan Yom. Malam itu, ketua Cha ingin minum-minum, tapi ia lupa dengan paspor berangkasnya dan hanya Dongju yang mengetahuinya. Makanya tadi ia mengambil whisky di luar tapi keburu ketahuan oleh sekretaris Gong. Dari sana Ildo sadar bahwa satu-satunya harapannya memang hanya Dongju. Ketua Cha kemudian menyarankan kepada menantunya itu untuk memberikan uang terima kasih saja kepada Tuan Yom. Namun sebelumnya ia harus mengambil uang tersebut di dalam berangkasnya. Sayangnya ketua Cha malah kehilangan paspor yang ia tulis di kertas. Ia menaruhnya di dalam wadah pulpennya. Saat ia mencarinya, kertas yang berisikan paspor tersebut sudah lenyap. Tanpa ketua Cha ketahui, ternyata anak kedua ketua Cha, Cha Kuk-hee, berhasil menemukan dan mencurinya. Jadi ketua Cha berkata kepada Ildo untuk menunda penyerahan uang sampai Dongju selesai dari cutinya. 자네가 염 총장을 잘 달래서 버텨봐. Sementara itu, ketika Dongju tidak sadarkan diri, ia bermimpi mengalami kecelakaan parah dan mobilnya jatuh ke dalam jurang. Saat terbangun, ia melihat seorang pria yang adalah Won-bi memberikannya suntikan. Dan pada saat itu, Dongju kembali tertidur. Lagi-lagi, Dongju bermimpi buruk. Ia selamat setelah kecelakaan mobil itu dan terkejut ketika ada seorang wanita berteriak memanggil nama Song Hyun. 성현아! Saat Dongju terbangun, ia mendapati Won-bi ada di sampingnya. Won-bi tidak menyangka pria yang ia curi jam tangannya masih bisa selamat setelah mendapatkan 2 tembakan. Dongju lalu berucap jika dirinya lapar. Won-bi pun langsung memberikannya makan sembari mengenalkan dirinya. Ia minta maaf karena tidak bisa membawa Dongju ke rumah sakit karena Won-bi punya alasan. Ia sedang dicari oleh pihak kepolisian, makanya dirinya mengisolasi di pulau ini. Di sana, Dongju rupanya hilang ingatan. Dia hanya ingat dengan nama yang ada di mimpinya. Jadi, ia mengenalkan diri sebagai Song Hyun. Mendengar cerita dari Won-bi, jika dirinya tertembak 2 kali, membuat Song Hyun bingung. Karena seingatnya, dia mengalami kecelakaan mobil dan jatuh ke jurang. Won-bi lalu menunjukkan bagaimana dirinya menemukan Song Hyun. Berawal di saat ia berburu gurita. Lalu Song Hyun dengan rakitnya datang kemari. Sekilas, Song Hyun alias Dongju ingat jika tadi malam ia terbopoh-bopoh datang ke kediaman Won-bi. Apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya? Sementara itu di kediaman Tuan Yom, Ildo datang membawa uang dan mengklaim sudah mengambil uang dari brankas ketua Cha. Tuan Yom tidak bisa dibohongi. Ia tahu jika uang di dalam brankas ketua Cha semuanya dolar dan emas batangan, tidak ada mata uang Korea. Hal ini menunjukkan jika Ildo belum membuka brankas tersebut dan Tuan Yom berkata Ildo tidak mampu menjadi orang dehan seperti Dongju. Ia kasihan kepada Ildo karena rela mencari pinjaman di lain demi dirinya. Ia merasa sekarang ketua Cha meremehkannya. Menurutnya sudah saatnya ia menunjukkan taringnya dan membuat Dehan bangkrut.
kembali ke tempat Dongju berada. Wonbi lalu memperlihatkan barang-barang milik Songhyun alias Dongju, dari jam tangannya, gelang wanita, ponsel, dan suite jas yang sangat mewah. Jas tersebut berinisial DJ. Lalu, tato di tangan Songhyun dengan nama inisial seseorang. Wonbi mengira apa jangan-jangan Songhyun sebenarnya akan menikah dan musuhnya menggagalkannya. Setelah itu, ponsel yang dibawa Dongju pun dinyalakan, berharap dia mendapatkan jawaban. Ponsel yang hanya terhubung kepada 6 itu ternyata diangkat oleh Hyecho yang saat itu hendak menjemput 6 pulang ke rumah mereka. Tapi 6 menolak dan langsung berbicara dengan kakeknya. Namun ketua Cha malah akan mengambil saham milik 6 jika ia menolak untuk kembali bersama Hyecho. Hyecho yang mengetahui jika si penelpon adalah Dongju langsung memakinya dan memberikan telepon tersebut kepada ibu mertuanya. Hyecho berkata jika ia tahu si penelpon adalah Dongju, tapi di sana Dongju malah berkata namanya adalah Songhyun. Pada saat itu, sekretaris Gong mendengarnya. Sepertinya ada sesuatu yang belum kita ketahui. Lalu, setelah itu, 6 pun terpaksa setuju kembali bersama suaminya. 성현이라는 사람이라고 거짓말을 하더라고요. Di kantor, Ildo mendapatkan kabar dari sekretarisnya jika ada penjaga pantai yang melaporkan masa sewa kapal pesiar yang disewa Dongju telah habis. Ia langsung melaporkan hal ini kepada ketua Cha. Sementara saat ini Dongju tidak bisa dihubungi, makanya penjaga pantai itu langsung menghubungi kantor. Ketua Cha berniat melaporkan hal ini kepada polisi, tapi Ildo menolak karena menurutnya masih belum perlu. Ketua Cha berharap Dongju bisa segera kembali bekerja karena ia terlalu pusing tanpa ada Dongju di sampingnya. Sementara itu, Wonbi dan Songhyun mencari berita tentang kecelakaan yang pernah menimpa Songhyun, tapi tidak ada satu berita pun tentang dirinya. Wonbi curiga apa jangan-jangan ada organisasi tertentu yang ingin Songhyun mati, sehingga tidak ada satu berita pun tentangnya. Di perjalanan pulang, salah satu nomor yang tidak dikenal menghubungi Dongju. Kita tahu nomor itu adalah nomor dari ponselnya 6. Pada saat itu, ponsel tersebut sudah diserahkan ibu 6 kepada Ildo, berharap Ildo menghubungi Dongju dan mengancamnya untuk tidak lagi mengganggu 6. Tapi hanya Ildo yang tahu jika sebenarnya Dongju telah tewas. Tapi ketika mendengar jika tadi siang Hyecho mendengar suara Dongju dari balik telepon, Ildo mencoba menghubungi nomor dari ponsel tersebut. Ildo benar-benar terkejut karena suara yang ia dengar benar-benar suara Dongju. Karena Ildo tidak berkata apa-apa, Dongju langsung menuding jika pria yang ada di balik telepon ini adalah orang yang sudah menembaknya. Setelah yakin jika Dongju masih hidup, Ildo langsung memberitahukan hal ini kepada Tuan Yom. Tuan Yom tertawa karena akhirnya keajaiban datang kepadanya. Ia lalu memerintahkan Ildo dan Guho untuk melacak nomor tersebut dan menangkap Dongju. 단단히 준비시키고 마사지사 형님들. Singkatnya, Ildo kembali ke kapal yang disewa Dongju sebelumnya. Setelah memperhatikan seksama, tidak ada tanda-tanda jika Dongju kembali ke kapal itu. Tapi saat ia hendak pulang, tiba-tiba Dongju bersama Wonbi lewat di hadapannya. Wajah yang sudah lama ia nantikan. Sampai-sampai saking terkejutnya Ildo pun terjatuh ke lautan. Ia tidak bisa berenang dan tenggelam. Beruntung, Wonbi dan Dongju melihat hal tersebut. Mereka langsung menolong pria yang sama sekali tidak Dongju ingat. Ildo pun langsung dibawa ke rumah sakit memakai ambulan. Sementara setelah menyelamatkan Ildo, Songhyun alias Dongju tiba-tiba demam. Di dalam mimpinya, seperti ada satu hal yang berkaitan dengan pria yang baru saja ia selamatkan. Sementara itu, Guho dan timnya mencari ke seluruh kota, berharap ada satu orang yang mengenali Dongju. Mereka pun akhirnya sampai di sebuah gubuk di tepi pantai yang didiami oleh Wonbi. Tapi di sana tidak ada siapapun. Mereka mengira Dongju sudah berhasil kabur. Padahal sebenarnya Wonbi dan Dongju masih berada di tempat itu dan mereka berdua bersembunyi. Singkat cerita, setelah dirinya sembuh, Songhyun alias Dongju kemudian mencari tahu siapa dirinya sebenarnya.
Ia mendatangi sebuah butik sesuai dengan nama merek jas yang ia pakai. Di jas tersebut ada inisial, yaitu DJ, dan ia ingin tahu siapa DJ itu. Kebetulan di butik yang sama, Nam melihat Dongjun. Ia terkejut melihat Dongjun yang bingung dengan inisial namanya sendiri. Sementara Dongjun bingung siapa wanita yang ada di hadapannya ini. 그립다 그립다 네가 너무너무 그립다 하루에 하나씩 너를 지워보지만 따스했던 너의 미소와 밤을 새워 나눈 이야기 못 잊어